Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fatimah Sana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya di mata kuliah Dasar Keamanan Komputer. Ini judul makalah saya adalah kriptografi untuk pengamanan dan privasi data. Jadi makalah ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester di semester 4 ini. Pertama, pendahuluan. Jadi di era digital ini atau era teknologi itu data sangat vital karena tergantung siapa yang memiliki data tersebut dan siapa yang dapat mengakses data tersebut. Selain data itu adalah hal yang vital, ada masalah yang lebih penting, yaitu keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Nah, oleh karena itu berkembanglah teknologi kriptografi untuk mengamankan atau menjaga privasi data tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Secara sederhana, kriptografi adalah teknik mengamankan data dengan mengubah informasi menjadi sandi-sandi yang sulit dibaca dan hanya bisa dibaca oleh pihak tertentu, yang dilakukan dengan proses penyandian, yaitu enkripsi dan dekripsi terhadap data yang akan dikirimkan. Selanjutnya, ini meskipun kriptografi banyak digunakan untuk pengamanan data, nyatanya masih banyak orang yang belum terlalu melek dengan kriptografi. Nah, dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka itu untuk menganalisis makalah, riset, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan kriptografi dan tujuan agar lebih banyak orang memahami kriptografi. Yang kedua, landasan teori. Ini ada data, pesan, dan informasi. Yang dimaksud dengan data adalah sekumpulan fakta maupun kejadian yang digunakan sebagai penyelesaian suatu masalah yang sebelumnya sudah diolah menjadi informasi. Jadi ada beberapa pengertian data menurut para ahli. Di Bernard, di bukunya yang terbit pada tahun 2012 itu data adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting. Dan menurut Williams dan Sawyer di bukunya pada tahun 2007 itu data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Kalau menurut Arik Punto pada tahun 2002 itu mendefinisikan bahwa data adalah seluruh fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi. Kalau Siagian, data sebuah bahan mentah yang merupakan input setelah diolah berubah bentuk menjadi output yang disebut sebagai informasi. Menurut Turban, data suatu deskripsi dasar dari benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikategorikan, lalu disimpan, tapi belum terorganisir untuk menyampaikan maksud tertentu. Sedangkan menurut Abdul Qadir, data merupakan deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Nah, dari pengertian menurut para ahli di atas itu dapat diambil kesimpulan kalau data itu adalah sekumpulan fakta atau angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Menurut Abdul Qadir, pada tahun 2009, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sedangkan menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Kemudian Carlos Coronel dan Stephen Morris tahun 2016, informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Sedangkan pesan adalah proses penyampaian atau penerimaan suatu informasi yang diharapkan dapat dimengerti. Dan yang B ada privasi dan keamanan data. Ada privasi menurut para ahli. Menurut Westin di tahun 1967, hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Privasi sebagai klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Kemudian menurut Altman, menggabungkan baik sosial dan lingkungan psikologi dalam memahami sifat privasi. Kemudian hak khusus untuk mendapatkan kebebasan. Privasi adalah tingkat interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Itu menurut Hartono. Dan Rappaport mendefinisikan privasi sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi. Nah, jadi disimpulkan dari pengertian privasi yang dikatakan oleh para ahli itu,
data atau informasi adalah tingkat keterbukaan atau kerahasiaan suatu data atau informasi yang dikehendaki oleh pemilik data. Perlindungan atas data dan informasi seseorang menyangkut soal hak asasi manusia. Jadi perlindungan privasi juga masuk ke dalam HAM. Oleh karena itu harus dilindungi oleh badan hukum maupun oleh negara. Yang keinci ada kriptografi, ada beberapa pengertian mengenai kriptografi menurut para ahli. Yang pertama, Baynes, Orsot, dan Feinstein. Kriptografi merupakan studi matematika yang mempunyai hubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti integritas data, keaslian entitas, dan keaslian data. Sedangkan menurut Bruce, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga pesan agar tetap aman. Jadi dari pengertian tokoh-tokoh tadi bisa disimpulkan kriptografi itu ilmu dan seni penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, keaslian entitas, dan keaslian data. Ada 4 tujuan utama kriptografi, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam kriptografi berlaku kepada siapa saja selain yang memiliki kunci dan bertujuan untuk mengamankan atau menjaga isi informasi. Yang kedua, integritas data atau data integrity. Itu tujuannya untuk menjaga data atau informasi dari perubahan yang tidak diinginkan, seperti penyisipan, penghapusan, atau pensubstitusian data lain ke dalam data asli. Yang ketiga adalah keaslian pengirim dan penerima atau authentication, berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi baik yang berlangsung untuk kesatuan sistem atau hanya informasi itu sendiri. Selanjutnya yang keempat ada anti penyangkalan atau non-repudiation, itu upaya mencegah adanya penyangkalan akan pengirim informasi oleh pihak pengirim. Yang ketiga, analisis permasalahan. Ada sejarah kriptografi. Sejarah kriptografi ini beriringan dengan sejarah kriptanalis, yaitu pada abad ke-9 ada ilmuwan Arab atau ilmuwan Muslim yang bernama Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq ibnu Ash-Shawah ibnu Omran ibnu Ismail ibnu Al-Kindi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Kindi, yang menemukan frekuensi perulangan huruf dalam Al-Quran. Kemudian sekarang atau ilmu-ilmu sekarang itu metode tersebut disebut analisis frekuensi, yaitu seni memecahkan ciptateks berdasarkan frekuensi kemunculan huruf yang kemudian ditulis dalam buku berjudul Risalah F. Istikhraj al-Mu'amma atau Manuscript for the Decrypting Cryptographic Message, yang berisi tentang seni memecahkan kode. Nah, kriptografi sendiri memiliki sejarah yang panjang. Seperti di catatan sejarah ditemukan hieroglif, yaitu pada bangsa Mesir kuno di 4000 tahun yang lalu. Hieroglif ini seperti simbol-simbol di ukiran kayu atau di relief candi. Jadi seperti gambar-gambar yang tidak berarti. Lalu selanjutnya di bangsa Yunani ditemukan 400 tahun sebelum Masehi, yaitu Skytel, gulungan kalimat yang terdiri dari kombinasi 18 huruf. Seperti tidak berarti, namun itu adalah kode sandi. Nah, pada bangsa Arab, menurut David Khan, penulis buku The Code Breaker, kriptologi itu lahir dari bangsa Arab karena yang menulis metode kriptanalis pertama kali adalah orang Arab, yaitu Al-Kindi. Nah, sejarah kriptografi pada bangsa Arab dimulai dari penemuan Al-Kindi tersebut. Kemudian sejarah kriptografi yang lengkap itu ditulis oleh seorang filsuf yang bernama Ibnu Ad-Durayr dalam buku seri yang berjudul Arabic Origins of Cryptology yang diterbitkan oleh King Faisal Center for Research and Islamic Studies Arab Saudi. Nah, di seri buku ini ada 3 buku. Yang pertama itu menyajikan manuskrip kuno tentang kriptanalis yang ditulis oleh Al-Kindi. Seri keduanya membahas tentang Risalah Ibnu Adlan yang berisi manual kriptanalis. Kemudian seri ketiganya Risalah Ibnu Abdul-Yahim sendiri. Nah, ada beberapa jenis cipher yang menurut Ad-Durayr dikelompokkan dalam 8 tipe, yaitu transposisi, substitusi, penambahan atau reduksi, jumlah huruf, penggunaan piranti sandi, penggantian huruf dan angka yang diboboti secara desimal. Dan ada penyandian huruf dengan menggunakan kata-kata, penggantian huruf dengan nama generik, menggunakan simbol atau tanda untuk menyatakan huruf. Sejarah kriptografi pada zaman India kuno, kriptografi digunakan oleh pecinta atau lovers untuk berkomunikasi tanpa diketahui orang. Nah, buku yang menjadi bukti adalah Kama Sutra.
di Eropa, kriptografi muncul pada zaman Renaissance, yaitu abad 15 sampai 16. Cipher terkenal pada abad pertengahan. Yang pertama adalah Vigenère cipher yang dipublikasikan pada tahun 1586. Kemudian yang kedua ada Playfair cipher yang dipublikasikan pada tahun 1854. Hanya berjarak beberapa tahun saja. Selanjutnya di Inggris. Kalau di Inggris itu mencatat sejarah yang kelam, yaitu adanya korban yang meninggal. Queen Mary of Scotland itu dipacung setelah pesan rahasianya dari balik penjara yang berisi tentang pembunuhan Ratu Elizabeth I itu diketahui oleh pemecah kode. Pada Perang Dunia I, sejarah kriptoanalis itu mencatat hasil gemilang, seperti pemecahan telegram Zimmermann yang membawa Amerika Serikat ke kancah Perang Dunia. Dan di era Perang Dunia II, itu Nazi Jerman membuat mesin enkripsi dan Jepang juga membuat mesin enkripsi. Saat mereka berperang, mesin enkripsi Jerman yang bernama Enigma itu dipecahkan oleh pihak sekutu sehingga Jerman dikalahkan. Nah, penyebab Perang Dunia II selesai itu karena Enigma ini dipecahkan oleh sekutu. Kemudian yang poin B ada terminologi kriptografi. Terminologi itu istilah-istilah yang terdapat dalam kriptografi. Yang pertama ada pesan. Pesan itu informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Kemudian pesan yang tidak disandarkan itu namanya plain text, sedangkan pesan yang disandarkan itu ciphertext. Pengirim atau sender yaitu pihak yang mengirim pesan, sedangkan penerima atau receiver pihak yang menerima pesan. Kemudian pengirim atau penerima itu bisa berupa orang, komputer, atau mesin. Dan ciphertext yaitu pesan yang telah disandarkan sehingga tidak memiliki makna atau seperti simbol-simbol yang tidak bermakna. Nah, nama lainnya itu kriptogram. Dan encryption itu menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Dan kalau description itu mengembalikan ciphertext menjadi plain text agar bisa dimengerti. Ada algoritma enkripsi dan deskripsi. Aturan untuk enkripsi dan deskripsi atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi pesan. Dan data encryption on motion itu ada sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dan handphone, nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank, atau nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet, siaran televisi berbayar, dan juga pesan melalui BlackBerry Messenger. Penyimpanan data di dalam disk storage atau data encryption address itu contohnya adalah mengubah teks di dalam database menjadi kode sandi, mengubah gambar menjadi titik atau dot, mengubah teks dokumen menjadi ciphertext, kemudian mengubah frame video menjadi cipher video. Dan ada parameter yang digunakan di dalam enkripsi dan deskripsi. Pertama, prinsip Kerckhoff. Itu semua algoritma kriptografi harus publik atau tidak rahasia. Dan nyadap Evans Dropper, orang penting yang coba menangkap pesan selama ditransmisikan. Nama lain dari penyadap ini adalah enemy, adversary, intruder, interceptor, recurrent. Kemudian Ron Reverse pakar kriptografi. Kriptografi is about communication in the presence of adversaries. Ini ada code breaker, orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Ini ada cryptology, yaitu studi mengenai kriptografi dan kriptoanalis. Dan kriptografer itu orang yang bekerja untuk memecahkan ciphertext menggunakan kunci atas legitimasi pengirim atau penerima pesan. Dan kriptoanalis itu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, pelakunya juga disebut kriptoanalis, itu lawan dari kriptografer. Selanjutnya ada beberapa jenis kriptografi menurut kuncinya. Ada 3, yaitu symmetric kriptografi atau kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci simetris ini kunci inskripsinya itu sama dengan kunci deskripsi. Kemudian algoritmanya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya itu algoritma konvensional. Kriptografi jenis ini digunakan oleh perusahaan besar sekelas Windows. Dan contoh algoritma simetri itu ada IES, Advanced Encryption Standard. Proses enkripsi algoritma IES terdiri dari 4 jenis transformasi type, yaitu survive, switch, round, pass, column, dan add round key.
Dan yang kedua ada RC4. RC4 adalah string shipper yang dirancang di RSA Security oleh Ron Rivers tahun 1987. Jadi cara kerjanya itu dirahasiakan namun dibocorkan pada tahun 1994 di Millis Cypherpunk. Dan ada juga SEL, Data Encryption Standard, Lofis, Ideal, Ghost, Serpent, Mars, RC6, Rufus, Credes, dan Shell. Yang kedua ada asymmetric key cryptography. Ini biasa disebut kriptografi nirsimetris, yaitu kunci enkripsi dan deskripsinya tidak sama. Nama lainnya kriptografi kunci publik. Kemudian kriptografi ini dianalogikan seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang untuk memasukkan surat. Nah, setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam kotak tersebut, tetapi hanya pemilik kotak yang dapat membuka kotak dan membaca surat di dalamnya karena ia yang memiliki kunci. Nah, keuntungannya itu tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci privat. Dan kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui saluran yang sama dan saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Kekurangannya itu tidak terlalu aman dan jumlah kunci dapat ditekan. Contohnya ada RSA, Reverse Hammer Edelman. Contoh algoritma nirsimetris ada RSA, Reverse Hammer Edelman, kriptografi ilmu atau seni mengamalkan pesan dan dilakukan oleh kriptografer. Algoritma RSA berasal dari gabungan nama 3 orang yaitu Ron Rivers, Adi Samir, dan Leonard Edelman. Metode kriptografi ini digolongkan kepada kriptografi modern yang terdiri dari 2 kunci, yaitu kunci publik untuk melakukan enkripsi dan kunci privasi untuk melakukan deskripsi. Yang kedua ada L-Gamal, itu dibuat oleh Reher L-Gamal pada tahun 1984. Termasuk ke dalam algoritma simetris. Jadi awalnya digunakan untuk digital signature, namun kemudian dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Ada lagi elliptic curve cryptography, DSE, D.V. Hillman, McNutt algorithm, kemudian Rabin, Epoch, MC Ellis, dan XDR. Tiga itu ada hash function. Hash function ini mengkompresi pesan ukuran sembarangan menjadi mistake digits berukuran fixed, irreversible, tidak bisa dikembalikan menjadi pesan semula. Jadi setelah dienkripsi dia tidak bisa dideskripsi lagi. Contohnya ada MD5, ini didesain oleh Ronald Rivers tahun 1991. Ini secara garis besar mengambil pesan yang mempunyai panjang variable diubah menjadi intisari atau intisari pesan yang mempunyai panjang tetap, yaitu 128 byte. Kemudian ada XHA1. Cara kerja kriptografi XHA1 adalah menerima input berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digits yang memiliki panjang 160 bit. Jadi kalau MD5 ini 128 bit, XHA1 ini 160 bit. Ini ada XHA2, ada pecah atau XHA3, ini ada RePAM, kemudian ada Whirlpool. Dan tantangan kriptografi di era industri. Jadi di era industri ini ada beberapa tantangan berdasarkan ketersediaan data yang ada. Itu ada ciphertext only attack, itu menyerang hanya untuk mendapatkan ciphertext dari jumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi menggunakan algoritma yang sama. Metode yang digunakan untuk memecahkannya adalah exhaustive key search, yaitu mencoba semua kemungkinan yang ada untuk menemukan kunci. Ini adalah yang paling berbahaya. Dia ada known plain text attack, itu penyerang selain mendapatkan sandi juga mendapatkan pesan asli, disebut pula clear text attack. Selanjutnya ada chosen plain text attack, itu sama dengan known plain text attack. Ada juga chosen ciphertext attack. Ini memilih ciphertext yang berbeda untuk dideskripsi dan memilih akses atas plain text yang dideskripsi. Ada chosen key attack, memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memilih kunci yang tepat untuk mendeskripsi pesan. Ada juga Ruber-Holtz cryptanalysis. Pada tipe penyerangan ini, kriptoanalis mengancam, menyiksa, dan memeras, memaksa, atau bahkan menyogok seseorang sehingga mereka memberikan kuncinya. Dan adaptive chosen plain text, ini khusus atau memilih plain text attack. Kriptografi tidak hanya dapat memilih plain text yang dideskripsi, ia pun memiliki kemampuan untuk memodifikasi pilihan berdasarkan hasil enkripsi sebelumnya. Kalau berdasar cara dan posisi seorang mendapatkan pesan, ada spoofing, yaitu menyerang langsung.
Ada man in the middle, itu orang yang menipu kedua belah pihak, dan juga sniffing, yaitu mengendus pesan yang sudah dienkripsi ataupun belum dienkripsi. Kemudian ada replay attack, jadi merekam pesan atau komunikasi, kemudian mengulang pesan tersebut atau menirukan. Dan metodenya ada electromagnetic eavesdropping, itu mencegah data yang ditransmisikan melalui wireless, misalnya radio atau microwave. Ada juga acoustic eavesdropping, yaitu menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh suara manusia. Dan wiretapping, yaitu menangkap data yang ditransmisikan pada saluran kabel. Nah, jenis serangan berdasarkan tekniknya ada brute force attack atau exhaustive attack, yaitu serangan yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci. Dan ada dua analytical attack. Ini kriptoanalis tidak mencoba-coba semua kemungkinan kunci, tapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Ada lembaga terkait kriptografi di Indonesia itu ada STSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara, didirikan pada tahun 2019 yang sekarang menjadi Poltek SSN. Itu berdasarkan peraturan Badan Siber Sandi Negara nomor 12 tahun 2019. Ada juga organisasi dan tata kerja Politeknik Siber dan Sandi Negara, Perkumpulan Nasional Kripto Agensi, itu dilebur dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika). Lalu kemudian ada pula Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Aptik dari tadinya NCA dengan Direktorat Jenderal Aplikasi itu melebur menjadi satu, dan ada juga Kementerian Komunikasi Informatika itu sendiri. Ada dua, tadinya ada tiga, kemudian jadi ada dua, sekarang menjadi ada satu, yaitu menjadi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Tahun 2017 BSSN diresmikan dan menjadi yang paling utama atau tunggal dalam mengatasi siber dan sandi negara. Nah, kesimpulan dari makalah tersebut itu data adalah kumpulan fakta atau informasi yang berguna bagi seseorang atau banyak orang. Dan informasi itu hasil olahan dari data. Dan pesan itu proses penyampaian informasi itu sendiri. Kemudian privasi itu tingkat interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi. Dan konsep privacy information security, sebuah informasi harus aman, artinya hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Dan kriptografi itu diartikan sebagai ilmu dan seni penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keaslian data. Tujuan kriptografi ada 4, confidentiality atau privacy, dan integritas atau data integrity, dan keaslian pengirim dan penerima atau authentication, dan ada non-repudiation. Selanjutnya, sejarah kriptografi itu pada zaman Mesir kuno ditemukan hieroglif 4000 tahun lalu. Kemudian di Yunani itu 400 tahun sebelum Masehi ada Skeltek, yaitu kombinasi 18 huruf dalam sebuah gulungan. Dan kriptografi pada bangsa Arab ditulis dalam buku yang berjudul Arabic Origins of Cryptology yang diterbitkan oleh King Faisal Center for Research and Islamic Studies Arab Saudi. Kemudian kriptografi di Inggris itu mencatat kematian seorang tahanan yang menyampaikan pesan ciphertext untuk membunuh Ratu Elizabeth. Jenis kriptografi itu ada 3, fungsi simetris, near simetris, dan fungsi hash. Kemudian kriptografi di era industri menghadapi rintangan yang semakin kompleks dan berbagai serangan dari pihak kriptoanalis. Oleh karena itu, para ahli ciphertext harus berusaha lebih giat lagi untuk mengamankan data maupun informasi. Lembaga kriptografi di Indonesia saat ini yaitu Poltek SSN dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Ini ada daftar pustakanya, adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk menulis makalah ini. Sepertinya sekian dari saya. Apabila ada